rangka peringatan Santo Andreas, pelindung gereja kita. Melalui perayaan ini, kita diajak untuk meneladani iman dan kesetiaan Santo Andreas dalam mengikuti Kristus, serta memohon doanya agar kita dapat hidup seturut teladan Injil. Perayaan Ekaristi akan disegahkan oleh Romo Andreas Setiabudi Sambodo PR. Selama perayaan Ekaristi, harap menjaga ketenangan, tak sampai dimatikan atau disilent. Marilah kita mempersiapkan hati dan batin kita untuk mengikuti rangkaian perayaan Ekaristi ini dengan penuh hikmat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, marilah kita berdiri, kita hidupkan janjian perarakan masuk. Jiwa memuji Tuhan dari puji syukur nomor 675. bersamamu.
sebagai salah satu Andreas Rasul berhidup dari gereja ini. Semoga berkat Tuhan melimpah untuk kita. Kita memasuki tahun liturgi yang baru mulai hari ini. Semoga tahun liturgi baru ini membuat kita tidak ragu-ragu membangun keyakinan akan Allah yang selalu hadir dalam kehidupan kita. Kehadirannya bukan untuk masa lampau saja, namun juga untuk sekarang dan masa mendatang. Untuk itu, sungguh amat baik jika setiap pribadi selalu berjaga-jaga menyambut kedatangan Allah dalam hidup masing-masing. Menandai dibukanya minggu Advent yang pertama, kita mohon berkat untuk Lilin Corona Advent. Ya Allah Bapa yang penuh kasih, pada hari ini kami memulai memasuki masa Advent yang penuh dengan penantian dan pengharapan. Pada masa Advent ini hendak mengenangkan kedatangan putramu yang pertama kalinya, yakni penjelmaan. Kami sedang mempersiapkan kedatangan putramu secara sakramental pada hari Natal dan hendak menanti-nantikan kedatangan putramu yang kedua, yakni pada akhir zaman. Maka pada hari ini sudilah Engkau memberkati Corona Advent ini sebagai simbol hadirnya Kristus, sang terang sejati di tengah-tengah kami. Semoga masa Advent ini menjadi sarana bagi kami menyadari dan menghayati kehadiran putramu dalam kehidupan kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan menyanyikan Tuhan Kasih Kami. Semoga dengan demikian kami layak mewarisi kerajaan surga bersama Kristus Putra. Berkatilah pula gereja Santo Andreas Apel ini dengan seluruh umatmu, anugerahkanlah mereka rahmat kesehatan, rezeki yang cukup juga berkat-berkat yang mereka butuhkan. Sebab dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Tuhan mengibu
tentang Yehuda dan Yerusalem. Pada hari-hari yang terakhir akan terjadi hal-hal ini. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di puncak gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalan-Nya, dan supaya kita berjalan menempuh jalan hidup. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran, dan dari Yerusalem akan keluar sabda Tuhan. Tuhan akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata baja, dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa yang satu tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa yang lain, dan mereka tidak akan lagi berlatih perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan dalam terang Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Keselamatan sudah dekat pada kita. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, kamu mengetahui keadaan waktu sekarang. Saatnya telah tiba, kamu bangun dari tidur. Sebab sekarang ini keselamatan sudah lebih dekat pada kita daripada waktu kita baru mulai percaya.
Sebab itu marilah kita mengandalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam metafora dan kemasukan, jangan dalam cabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Akan tetapi, kenakanlah dengan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Demikianlah sabda Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya, bagaimana halnya pada zamanmu, demikian kelak pada kedatangan Putra Manusia. Pada zaman sebelum air bah itu, orang makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Mereka tidak menyadari apa yang terjadi sampai air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan Putra Manusia. Pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa, yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang menggiling gandum, yang seorang akan dibawa dan yang lainnya akan ditinggalkan. Oleh karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Akan tetapi ketahuilah jika tuan rumah tahu pada waktu mana pencuri datang pada waktu malam, pastilah ia berjaga-jaga dan tidak membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu siap-siaga, karena Putra Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak saudara-saudari, ini rasanya agak berbeda karena logo pakaian Anda satu, kedua dengan aula atau panggung apa nanti. Ya, yang jelas saya senang di angka ini mulai menggeliat, mulai hidup kembali. Saya doakan nanti yang beruntung dapat sepeda dari saya nanti. Ada sepeda penuh nanti silakan. Siapa yang beruntung nanti tak sembahyang ke. Sekulino sembahyang ke aku ya mungkin sini. Bapak Ibu saudara-saudari, kalau 2 minggu yang lalu saya homilinya bertanya, kalau misalnya minggu depan, 2 minggu lagi akhir zaman, kita semua kedatangan Tuhan dalam hidup kita alias kita dipanggil Tuhan, apa yang kita lakukan? Itu pertanyaannya 2 minggu yang lalu. Kalau sekarang pertanyaannya sekarang memasuki Advent, berjaga-jaga dan bersiap-siap jalan. Kalau Bapak Ibu
ditanya, tapi nggak usah tergesa-gesa loh. Jatahnya nggak usah tergesa-gesa. Kalau bapak ibu nanti meninggal, bapak ibu pengen naik swarga apa neraka? Kok cepat ya Pak? Ada yang sudah pernah tahu swarga? Atau kamu swarga? Jadi, tapi ketika ada orang yang meninggal, itu mesti tulisannya telah menghadap Bapa di surga. Aku tahu ngerti telah menghadap Bapa di surga. Aku tahu. Aku menulisnya menghadap Bapa di surga. Kenapa di surga? Kira-kira kenapa? Kok dengan pikiran swarga? Nopo? Kulo boleh dengan takut itu belum. Ya orang itu aku tahu kan ini. Tapi yang mau saya sampaikan ini tentang pemahaman mengenai surga. Orang seringkali mengkonek mati dan surga. Ketika hidup di dunia ini, kita pun sebetulnya bisa merasakan surga di dunia ini. Ada cerita, ada seorang bapak-bapak, dia meninggal lalu diterima oleh malaikat. Dia ditanya, Pak, kowe pilih nang swarga apa nang neraka? Bapaknya tidak mengatakan swarga, enggak, tapi dia mengatakan nanti dulu, aku pengen ngerti. Ya sudah, bapaknya itu dibawa ke neraka. Di neraka itu ternyata banyak orang. Cuma itu akeh jadinya begini. Sing bagus-bagus akeh. Nek rokok iki jadinya mantan pro diapa yono. Mantan ketua lingkungan yono. Romo yono jadinya. Terus ngomong-ngomong misalnya kayak seperti ini. Di depan itu ada meja perjamuan gini. Semua makanan di dunia itu ada semua, termasuk makanan yang enak-enak itu ada semua. Pengen golek-golek ono nang kono. Pengen binatang kaki 4 ono, kaki 2 ono, kaki 3 sama ya. Pincang jadi. Semua jenis makanan minuman ada. Tapi hanya neng rokok itu katanya hanya marai ngiler, panganan enak neng ora iso mangan. Karena apa? Ketika mengambil makanan, tangannya itu ceceng ora iso ditekuk. Jadi dia ngambil makanan ora iso makan, mergo tangannya kenceng ini. Itu nang rokok. Lalu dia, aku tak coba neng swarga. Biar tak pakai surga. Nah surga ini akeh pengomongane. Ketua lingkungan ya no, terus dia apa ya no, ngomong surga ini. Ngomongnya ya no. Terus sering main itu ya akeh. Jadi tapi sing ngerti ya no. Saya kan ngerti. Terus setelah pertemuan itu juga kurang lebih sama seperti di neraka. Dia ngambil makanan kesukaannya juga ada semua di situ, ngambil makanan, tapi kondisinya itu sama, tangannya kececen ora iso ditekuk. Cuma yang membedakan itu adalah, misalnya di surga itu saya tanya Pak Sabar dengan senengane nopo? Sate nopo tak jiluke. Lalu tak bulanke Pak Sabar. Lalu Pak Sabar tanya, Romo, renangannya nopo? Terus aku bisi-bisi. Soalnya kita tak mungkin ngerti sebenarnya. Jadi tak mungkin bisi-bisi. Oh ini Romo, oke. Dibulan enak. Itu bedanya surga dan neraka. Nek nang rokok ini mikir awake dhewe. Macam pada punya kelemahan. Tetapi dia tidak memperhatikan orang lain. Ke surga sama-sama punya kelemahan,
tetapi di situ ada kerjasama. Maka ingat doa Bapa kami, jadilah di bumi seperti di doa Bapa kami yang disebutkan di bumi seperti di surga. Jadi Bapak Ibu sudah bisa merasakan surga atau dunia ini, surga atau neraka di dunia ini. Ketika Bapak Ibu tidak peduli umat lingkungan yang lain satu dengan yang lain, tidak peduli ada yang sakit, ada yang kesusahan, tidak memperhatikan, saat itulah sebetulnya Bapak Ibu merasakan neraka di dunia ini. Demikian sebaliknya, Bapak Ibu merasakan surga di dunia ini kalau Bapak Ibu merasakan adanya kerjasama, adanya relasi yang baik dengan orang lain. Itu merasakan surga di dunia ini. Nah, kira-kira gereja Santo Andreas Ampel ini lebih cenderung neraka atau swarga? Nek swarga ya berarti harus ada kerjasama satu dengan yang lain, saling memahami. Maka peristiwa Advent ini bersiap siaga dan berjaga-jaga ini penting. Kita tidak tahu kapan itu terjadi, tetapi mengajak kita merenungkan untuk menjadikan gereja Ampel ini sebagai rumah bagi kita, rumah tempat kita berlindung, rumah tempat kita merasa nyaman, rumah di mana kita merasa diterima. Terlebih juga hari ini kita pesta pelindung Santo Andreas Rasul. Mungkin perannya itu tidak begitu mencolok. Kalau dari segi latar belakang, Andreas juga bukan orang pintar karena dia nelayan. Andreas juga bukan orang berada, tetapi Andreas itu menunjukkan karya yang sangat besar dalam iman kepercayaan. Ketika orang bingung, banyak orang mengikuti Tuhan Yesus, mereka tidak ada makanan. Santo Andreas yang menunjukkan Tuhan itu ada anak yang membawa 5 roti 2 ikan. Dan berkat itu akhirnya diberkati oleh Tuhan Yesus. 5 roti 2 ikan itu menjadi banyak dan itu menjadi berkat bagi banyak orang. Dipisahkan sisanya 12 keranjang. Maka semangat Santo Andreas ini mungkin baik kalau kita gali umat di Ampel ini juga meneladani Santo Andreas. Tidak harus memberi sumbangan yang besar, tetapi cukup menunjukkan ini ada yang punya 5 roti 2 ikan, lalu digandakan oleh Tuhan Yesus. Sekecil apapun peran panjenengan semua, itu kalau dijadikan satu itu bisa menjadi surga di dunia ini. Semoga melalui peristiwa ini Santo Andreas yang kita rayakan juga hari ini menginspirasi bagi kita. Kita menciptakan surga di dunia ini ketika gereja Ampel ini menjadi tempat bagi kita menimba kekuatan, inspirasi bersama yang lain. Kita mohon itu dalam bahasa Ekaristi sore hari ini. Dimuliakanlah Tuhan ini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita berdiri, kita perbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah,
Melalui Kristus Putranya, Allah Bapa bersabda agar kita selalu berjaga-jaga dalam menantikan kedatangan Putra Manusia Sang Penyelamat. Ini marilah kita memanjatkan doa agar selalu siap sedia berjaga-jaga dalam menantikan kedatangan keselamatan sejati, yakni Yesus Kristus Sang Putra Manusia. Bagi Sri Paulus, para uskup dan para imam, ya Bapa, terlindungilah Sri Paulus, para uskup dan para imam dalam pelayanan mereka. Anugerahkanlah kesehatan, kebijaksanaan, dan kekuatan agar mereka setia dalam menjalankan tugas gereja-Mu. Bimbinglah mereka dalam mewartakan kasih-Mu dan menjadi teladan yang baik bagi umat, sehingga semua orang dapat merasakan kehadiran-Mu dan diselamatkan melalui karya pelayanan mereka. Marilah kita mohon. Bagi gereja, Allah Bapa yang Maha Baik, tuntunlah gereja-Mu agar selalu siap sedia dan berjaga-jaga dalam menantikan Putra-Mu Sang Penyelamat dengan menjadi cahaya dan kedamaian bagi semua orang. Marilah kita mohon. Bagi bangsa-bangsa, Allah Bapa yang Maha Baik, terangilah para bangsa dengan sinar-Mu agar tekun berjuang dalam menciptakan perdamaian dunia dan hidup bersemangatkan kasih oleh karena kedatangan Putra-Mu di tengah-tengah kami. Marilah kita mohon. Bagi gereja Santo Andreas Amran, ya Bapa, kami bersyukur atas gereja kami, Gereja Katolik Santo Andreas Amran, yang berada di bawah perlindungan Santo Andreas. Lindungilah kami dari segala mara bahaya dan cobaan. Semoga perayaan pesta pelindung ini semakin mempersatukan kami dalam kasih persaudaraan dan menguatkan semangat misioner kami untuk bersaksi di tengah masyarakat. Marilah kita mohon. Bagi mereka yang sedang menderita, Allah Bapa yang Maha Baik, melalui kedatangan Putra-Mu, teguhkanlah perjuangan dan pengharapan orang-orang yang sedang menderita, sehingga mereka beroleh keselamatan sejati di dalam diri Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Marilah kita mohon. Bagi kita sendiri, Allah Bapa yang Maha Baik, bimbinglah kami menjadi manusia baru berkat kedatangan Sang Cahaya sejati, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghalau kegelapan hati kami. Marilah kita mohon. Allah Bapa di surga, berkatilah kiranya gereja Santo Andreas Amran ini dan seluruh umat yang bernaung di bawah Santo Andreas ini. Berkatilah mereka, semoga semakin tumbuh dalam iman, menghayati hidup kekatolikannya, menjadi terang dan terang bagi dunia. Kami mohon. Allah Bapa di surga, pada masa persiapan menuju pengharapan ini, perkenankanlah kami mengarahkan hidup kami kepada Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah masa depan dan kedamaian dunia sekarang dan sepanjang segala masa. Oh
Ya Tuhan, kami mohon terimalah persembahan yang kami kumpulkan dari apa yang Engkau anugerahkan kepada umat-Mu. Semoga karunia yang memberikan ke hidup kami yang selama ini menjadi jaminan keselamatan abadi. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada Tuhan, Bapa yang Kudus Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab ketika dahulu datang ke dunia, Dia menampakkan diri menjadi manusia lemah untuk memenuhi janji-Mu, membuka jalan keselamatan bagi kami, dan pada akhir zaman bila kelak Dia datang dalam kemuliaan-Nya, kami akan memperoleh kebahagiaan sejati yang kini kami rindukan dengan penuh harapan. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan pada kemuliaan bagi-Mu dengan takbirnya bernyanyi. Supaya pada akhirnya kami berbalik kepadamu dan hidup saling mengasihi dalam Putra-Mu yang Engkau serahkan bagi kami dalam kematian. Dan sekarang sambil merayakan perdamaian yang dibawa oleh Kristus bagi kami mohon kepadamu, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu yang perintahnya kami laksanakan dengan merayakan misteri ini. Sebab sebelum menyerahkan hidupnya guna membebaskan kami, Yesus duduk bersama. Dia mengambil roti dengan tangannya dan sambil mengucap syukur Dia memberkati, memecah-mecahkan dan memberikannya kepada murid-muridnya. Seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Dengan cara yang sama pada malam itu, Dia mengambil piala berkat dengan tangannya sambil memuji kerahiman, memberikannya pada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan kamu. Mari kita menyatakan misteri iman kita.
agar dalam perjamuan yang menyelamatkan ini, agar dia menjauhkan segala sesuatu yang mengasingkan kami satu sama lain. Semoga dia membuat gereja menjadi tanda persekutuan, juga sarana perdamaian di antara manusia. Semoga dia memelihara kesatuan kami dengan paus kami Leo ke-14, Uskup kami Robertus, beserta semua uskup dan segenap umatmu. Sebagaimana kini menghimpun kami dalam perjamuan putramu, persatukanlah kami bersama yang mulia Bunda Allah Perawan Maria, Santo Yosef mempelainya, para rasulmu yang berbahagia dan semua orang kudus, bersama saudara-saudari kami dan orang-orang dari setiap suku dan bahasa yang telah meninggal dalam persahabatan dengan Dikau. Himpunlah kami bersama mereka semua dalam perjamuan persekutuan abadi di langit dan di bumi yang baru, tempat kepenuhan damai-Mu bersinar dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Kita satukan doa dan pujian kita dengan menyanyikan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Amin.
Berbahagialah kita yang diundang ke pesta. Semoga tubuh Kristus yang kita sambut melindungi kita sampai ke hidup yang kekal.
dia berkali-kali seperti hatimu. Semoga keyakinan dan kesetiaan dapat bergerak. Sebab ia bercinta dan menyenangkan semua kemauan baik dan tak pernah membeku. Hati yang suci, yang cepat melupakan lukanya dan senantiasa siap memaafkan. Hati yang tepat berbagi dalam semua kebahagiaan dan keberkahan sesama. Hati yang lembut, baik dan sabar, yang tak pernah menghakimi siapapun dan tak pernah berhenti mempercayai orang lain. Bunda Maria, berilah kami hati seperti hatimu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buahmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakan kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami mohon semoga misteri yang kami rayakan ini mendatangkan keselamatan bagi kami. Ajarilah kami untuk tetap merindukan harta surga di tengah suka-suka dunia ini dengan mengantarkan Kristus Tuhan kami. Amin. Pengumuman gereja hari Minggu Advent pertama, Pesta Santo Andreas Rasul, 30 November. Besok Minggu 7 Desember merupakan hari Minggu Advent kedua. Besok Minggu juga merupakan minggu pertama makan Musa menggunakan bahasa Jawa. Umat diharap membawa hitungan. Ada pun petugas itu sebagai berikut. Rektor dari wilayah Maria Lourdes, Saudara Romanimo dan Saudari Natalia Ayu, Prodiakon Bapak Andreas Andriano dan Ibu V. Sulistiawati, Pemasmur Bapak V. Saniono, paduan suara dari wilayah Maria Bundaan, Misner Saudari Keisha dan Saudari Angela Kaya, Surat petugas tata tertib, korektan dan persembahan dari wilayah Maria Tak Bermuda. 3. Jadwal pejabat di dalam minggu ini dari wilayah Maria Lourdes. 4. Kolektor minggu yang lalu. Kolektor pertama sebesar Rp609.000. Kolektor kedua sebesar Rp752.000. Gerakan 2000 sebesar Rp104.000. Persembahan Maria mendapatkan uang sebesar Rp442.500. 5. Setelah perayaan Ekaristi akan dilaksanakan pesta umat dan juga penampilan dari ketoprak. Mohon untuk umat dapat tinggal sejenak dan tidak meninggalkan gereja sampai dengan acara selesai. Demikian pengumuman gereja. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Saudara-saudari, tadi sudah diumumkan, akun malaikat itu sudah saya buka. Hasilnya 442.500 kalau tidak keliru. Sudah saya sharekan ke rumah, tapi ada yang malah bertanya ke saya. Saya itu maaf ya, bukannya apa-apa, kalau anak-anak minta berkat saya itu mesti saya lihat, karena ada yang dikasihkan saya. Dikira saya malaikat diri, nanti dikasihkan ke saya gitu. Cuma saya perhatikan, pernah ada yang ngasih saya 10.000, ngasih 5.000. Kemarin saya itu nggak ada. Nah itu ada yang tanya, oh kemarin saya memasukkan uang segitu kok nggak ada. Wah dikira aku segitu ya. Itu supaya orang tahu, jadi saya bukan juga diajak banyak orang, lalu saya itu dengan penuh cinta, saya hitung sendiri
dan dengan penuh cinta saya itu nanti itu saya pakai Natal nanti akan saya berikan buku dan alat-alat tulis anak-anak separoki. Nanti mau saya carikan buku dan alat-alat tulis, nanti saya bagikan ke anak-anak semua. Saya pakai untuk seperti itu. Jadi bukan wah belum boleh enggak, tapi saya pakai untuk itu untuk hadiah anak-anak. Terima kasih. Nanti tadi ada pengumuman. Setelah ini nanti saya hanya mengunjungi teman-teman yang main ketoprak dan juga ada pembagian hadiah tadi pagi. Ada sepeda dari kami pastoran, semoga Anda beruntung sepeda kuning. Kita siapkan nanti dan beri kita menerima berkah dari Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian yang ada tempat ini, keluarga kita masing-masing, seluruh umat di gereja apel ini senantiasa dibimbing, diberkati oleh Yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi sudah selesai. Saya minta adik-adik yang mau jadi romo maju ke depan sini. Siapa yang mau jadi romo maju ke depan?
mereka yang mau jadi romo dan mau jadi suster secara khusus akan saya suapi pakai yang pertama Satria, Sakti ya. Kemarin sudah limpin di seminari Mertoyudan, ini kelas 8. Nanti ana koncone saka Boyolali ada yang mau jadi romo ya. Bapaknya wis tak tembung katanya boleh. Sakti, semoga kamu menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, diberkati oleh Tuhan ya. Yang kedua Romo GG, Mas Unino. Romo GG ini kamu sama coklat ya. Oke? Oke, berikutnya yang mau jadi suster. Oke, ini kakak adik mau jadi romo dan suster oleh lagi. Bapak Ibu, saudara-saudari, ini generasi Ampel yang mau jadi romo, mau jadi suster, entah tahun berapa, kita doakan mereka selalu. Itu ya, silahkan kembali ke tempat. Terima kasih ya. Ini nanti yang masih ada banyak, yang gula seperti saya, tidak usah ngambil. Nanti untuk anak-anak saja ya, nanti diiris dipakai untuk anak-anak semua. Untuk seluruh umat di Ampel, Propisiat, selamat pesta nama seperti nama saya. Ya. Terus apa ini? Selamat ulang tahun, bang ulang tahun pesta nama. Ya, gitu ya. Terima kasih Propisiat untuk semuanya. Ini bisa dibawa. Yang bisa boleh nyanyi bersama. Untuk melayani
panitia mengajak Bapak Ibu semua untuk berkumpul di aula bawah, aula Santo Andreas. Nanti kita akan berbagi berkat dan juga dinamakan pesta ulang karena ini sudah mendekati jam untuk makan malam. Nanti kita akan ada makan bersama di aula Santo Andreas. Dipersilahkan Bapak Ibu semua untuk dapat berkumpul di aula. Matur nuwun berkat.